Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur. uh, Ramadan Karim. Sekarang adalah hari ke 10 kira-kira, atau ke 11 Ramadan yang telah kita lalui. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Ramadan adalah bulan yang mengajarkan kita tentang bagaimana kita hidup sehat, bagaimana kita hidup berkecukupan, sederhana. Ramadan adalah tentang kita cara belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tidak hanya menjadi pribadi yang baik dalam akhlak, dalam agama, dalam spiritual, tetapi mengajarkan kita untuk cara bagaimana menjaga tubuh kita itu dengan baik. Setiap manusia di muka bumi ini menginginkan tubuh yang sehat, menginginkan badan yang sehat. Jadi semua orang menginginkan badan yang sehat, tubuh yang sehat, agar kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari kita dengan baik. Bahkan Rasulullah SAW juga mengajarkan kita bagaimana untuk menjaga tubuh kita agar kita tetap sehat, bagaimana cara agar kita menjadi pribadi yang sehat setiap hari. Saat kita sehat, kita dapat melaksanakan semua aktivitas apapun yang kita inginkan. Rezeki pertama yang harus kita syukuri adalah sehat. Tanpa kita sehat, kita tidak bisa melakukan apapun di dunia ini. Itu adalah nikmat terbesar yang harus kita syukuri. Karena rezeki itu tidak hanya tentang uang, tetapi juga tentang kesehatan. Rasulullah menerapkan pola hidup yang sehat dalam kehidupan sehari-harinya. Berikut beberapa tips yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menerapkan pola hidup sehatnya. Yang pertama itu adalah istirahat dan tidur yang berkualitas. Sebagai manusia, kita membutuhkan istirahat dan tidur yang berkualitas. Kenapa? Karena itu untuk mengembalikan atau mengisi stamina kita agar kita refresh kembali. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Tidur lama belum tentu berkualitas. Kalau sudah tidur lama tapi bangun tidur justru badan terasa lelah, pegal-pegal, berarti itu tidak berkualitas. Rasulullah SAW tidak tidur terlalu lama. Beliau itu tidur di awal waktu, yaitu selepas sholat isya, dan juga bangun lebih awal, yaitu di sepertiga malam, dengan melaksanakan sholat tahajud. Di mana dari hadis Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi SAW biasa tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam, lalu sholat tahajud. Itu adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tips untuk memperoleh tidur yang berkualitas. Yang pertama, kita harus membersihkan diri dan berwudu sebelum tidur. Kemudian yang kedua, kita harus membersihkan tempat tidur. Ketiga, kita harus menghentikan aktivitas kita
1 jam sebelum tidur, menghentikan aktivitas kita untuk bermain gadget, karena HP itu merusak kita, tidak hanya badan kita tetapi juga pikiran kita. Kemudian menghindari olahraga berat sebelum tidur, lalu tidak mengonsumsi kafein yaitu kopi dan sejenisnya sebelum tidur, dan tidak tidur siang terlalu lama. Itu adalah tips untuk menjaga tidur kita agar tidur kita itu lebih berkualitas. Kemudian yang kedua itu ada berolahraga. Rasulullah SAW itu gemar berolahraga, dari olahraga yang ringan hingga yang berat. Ada beberapa kegiatan olahraga yang sering beliau lakukan. Rasulullah biasanya terbiasa dengan berjalan kaki, berlari, dan berkuda. Beliau juga suka melakukan olahraga gulat, berenang, dan memanah. Jika kalian ingin berolahraga rutin setiap hari, berolahragalah mulai dengan hal-hal yang ringan seperti berjalan kaki, dan lakukanlah secara bertahap dan konsisten. Maka itu akan membantu kalian untuk lebih giat atau lebih bersemangat dalam melakukan kegiatan olahraga. Jadi jangan terlalu melakukan hal-hal olahraga yang begitu berat, jangan dulu. Jadi lakukanlah hal-hal yang kecil dulu, bertahap, secara konsisten. Insyaallah nanti kita bisa melakukan olahraga yang berat-beratnya. Kemudian yang ketiga ada mengatur pola makan. Untuk mengatur pola makan, pertama kita harus membiasakan untuk sarapan. Kenapa? Karena tanpa sarapan tubuh kita dan pikiran kita itu, stamina kita itu akan lemah. Jadi kita sebaiknya membiasakan diri untuk sarapan. Sarapan itu dapat memberikan energi pada tubuh dan otak kita dalam menjalankan aktivitas. Mengonsumsi makanan dan minuman di pagi hari itu dapat mencukupi kebutuhan gizi sebanyak 15-30%. Dan sarapan lebih baik dilakukan sebelum jam 9 pagi. Kemudian ada yang kedua yaitu makanlah secukupnya. Jangan biasakan makan terlalu berlebihan. Makan berlebihan itu tidak baik bagi kesehatan, karena dapat memicu berbagai penyakit seperti obesitas, ulu hati, dan bahkan memicu terjadinya diabetes. Makanlah secukupnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, "Dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Kemudian yang ketiga ada makan dan minum secara perlahan. Awali makan dan minum dengan berdoa terlebih dahulu, dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Karena orang makan yang tidak berdoa itu ibarat orang yang makan bersama setan. Saat kamu makan, usahakan mengunyah makanan secara perlahan. Makan dengan cepat akan membuat banyak udara masuk ke dalam perut sehingga menyebabkan perut gembung atau gas alam lambung meningkat. Kemudian beri jeda sebelum tidur. Makan malam sebaiknya dilakukan setidaknya 3 jam sebelum tidur. Kenapa? Karena sistem pencernaan kita itu butuh waktu dalam memproses dan mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh. Dengan memberi jeda antara 2-3 jam sebelum tidur, itu dapat mencegah terjadinya gangguan pencernaan dan insomnia. Kemudian yang keempat yaitu
mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Di dalam tubuh kita, hampir 80% tubuh kita itu diisi oleh cairan. Maka kita membutuhkan cairan yang cukup untuk membantu proses metabolisme tubuh. Cara paling efektif untuk memenuhi asupan cairan tubuh kita adalah dengan minum air putih yang cukup. Ada beberapa tabel parameter yang biasa kita lakukan. Biasanya kan untuk orang normal itu kita harus minimal minum 8 gelas air putih setiap hari. Dan ini menurut tabel cairan Kementerian Kesehatan. Kebutuhan cairan per hari menurut Kementerian Kesehatan, untuk berat badan 40 kilo itu minimum 1,6 liter. Untuk 45 kilo 1,9 liter. Untuk berat badan 50 kilo 2,1 liter. Untuk 55 kilo itu 2,3 liter. Untuk 60 kilo 2,5 liter. 65 kilo 2,7 liter. Untuk 70 kilo 2,9 liter. Untuk 75 kilo 3,2 liter. Untuk 80 kilo 3, liter untuk konsumsi airnya tiap hari. Jadi untuk orang normal ya minimum 8 gelas air putih per hari. Kemudian yang kelima itu adalah mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Konsumsilah makanan yang halal dan thayyib. Itu tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di muka bumi ini yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Jadi Allah itu tidak hanya menyuruh kita untuk makan makanan yang halal, tetapi kita juga harus memakan makanan yang thayyib. Apa artinya thayyib? Thayyib artinya adalah makanan yang baik untuk kesehatan dan tubuh kita, yang bergizi, yang bermanfaat bagi tubuh kita. Contoh, kita disuruh makan makanan yang halal. Makanan yang halal contohnya ayam. Ada ayam yang bersih dan ayam yang kotor. Dan di Al-Quran kita disuruh untuk tidak hanya memakan makanan yang halal. Benar, ayam adalah makanan halal, tetapi ada dua pilihan di sini, makanan yang bersih dan yang kotor. Apa yang harus kita pilih? Maka kita harus memilih makanan yang bersih. Artinya makanan yang baik, artinya makanan yang thayyib. Jadi Allah tidak hanya menyuruh kita untuk memakan makanan yang halal, tapi juga yang thayyib, yang bersih, yang bermanfaat bagi tubuh kita, yang sehat untuk tubuh kita. Kemudian yang keenam adalah menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Meskipun itu adalah hadis, bukan hadis yang kuat, tetapi itu adalah bagian dari iman. Karena Allah itu adalah bersifat suci. Allah menyukai hal-hal yang bersih, yang suci. Allah tidak menyukai hal-hal yang kotor. Jadi kebersihan itu adalah sebagian dari iman yang harus kita terapkan dan ingat setiap hari. Maka dari itu kita harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Rasulullah SAW menjaga kebersihan diri dengan mandi dan bersuci atau berwudu. Kemudian yang ketujuh ada berpuasa. Puasa punya banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Salah satunya adalah untuk mengontrol kadar gula darah dalam tubuh kita. Puasa juga dapat membantu menjaga kesehatan mental kita, karena dengan puasa kita dapat melatih untuk mengontrol emosi kita.
Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk menjalankan puasa sunnah, yaitu setiap hari Senin dan Kamis. Dalam hadis riwayat Al-Tabrani dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Berpuasalah, niscaya kalian akan sehat." Jadi benar sekali, bulan Ramadan adalah bulan yang tidak hanya mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang soleh, tetapi juga mengajarkan kita untuk bagaimana cara kita untuk menjadi pribadi yang lebih sehat. Kemudian yang ke-8 itu mengonsumsi kurma dan madu. Kurma memiliki banyak manfaat bagi para perempuan loh. Salah satunya adalah dapat memberi sumber energi selama proses kehamilan dan proses melahirkan. Sementara mengonsumsi madu itu dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian menggunakan 2 obat, yaitu madu dan Al-Quran." Hadis riwayat Ibnu Majah. Itulah beberapa tips Rasulullah SAW dalam menjaga kesehatan, dalam melakukan pola hidup sehat. Itulah beberapa pola hidup sehat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton channel ini. Support channel saya dengan cara subscribe dan like. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT di bulan puasa yang penuh berkah ini. Banyaklah petik-petik pahala di bulan yang berkah ini. Banyak-banyaklah berdoa. Insyaallah Allah akan mengabulkan semua doa kalian segera. Dan semoga Allah memberkahi dan menerima taubat kita, ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.